Setelah keguguran itu hampir 3 bulan nggak menstruasi. Bulan keempatnya aku langsung konsultasi ke dokter kandungan yang kedua, dokter perempuan, dan aku malah tidak mendapatkan menstruasi selama 5 bulan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sister semua? Aku berdoa semoga sister dimanapun kalian berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, sesuai janji aku di video sebelumnya, aku akan membahas tentang cara menangani polycystic ovary syndrome dengan gejala amenorrhea. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan utama, aku nggak akan pernah lupa buat ngingetin kalian untuk selalu like, comment, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian sebagai bentuk dukungan kalian terhadap aku supaya bisa terus memberikan informasi-informasi seputar pengendalian polycystic ovary syndrome pastinya. Oke, langsung aja, nggak pakai lama lagi, aku akan mulai membahas tentang bagaimana cara menangani PCOS dengan gejala amenorrhea. Tapi sebelumnya aku mau memberi sebuah penjelasan bahwa apapun yang aku utarakan di video ini dan video-video sebelumnya itu semua adalah berdasarkan pengalaman aku. Aku bukan seorang tenaga medis dan aku juga gak ada sama sekali latar belakang medis, tapi apa yang aku informasikan di sini adalah sesuai dengan pengalaman aku selama mengendalikan polycystic ovary syndrome, juga sesuai dengan hasil diskusi aku dengan dokter kandunganku dan juga dengan para sisters lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan dokter kalian atau apapun, ya mungkin karena kita penanganannya berbeda gitu. Tapi ya semoga apa yang aku utarakan di sini bisa bermanfaat. Oke, kenapa aku pertama-tama membahas amenorrhea? Karena kebanyakan orang dengan polycystic ovary syndrome itu pasti bukan pasti sih ya kebanyakan memiliki gejala amenorrhea gitu. Meskipun ada juga yang memang dia menstruasinya lancar tiap bulan menstruasi gitu, tapi dia tetap PCOS. Tapi balik lagi, karena aku sendiri adalah yang mengalami amenorrhea, jadi aku hanya akan membahas ini. Seperti yang aku ceritakan di video pertama aku, jadi waktu itu aku sempat setelah keguguran itu hampir 3 bulan nggak menstruasi. Bulan keempatnya aku langsung konsultasi ke dokter kandungan yang kedua, dokter perempuan, dan itu aku diberi perangsang haid namanya Cyclophroginopa, dan aku mengkonsumsi itu selama 4 siklus berturut-turut, dan haid aku hanya bisa datang apabila dipancing oleh oleh obat siklus tersebut. Setelah itu aku berinisiatif untuk mencoba melepas obat pengatur siklus tersebut, dan aku malah tidak mendapatkan menstruasi selama 5 bulan selanjutnya. Nah, balik lagi karena aku sangka itu promil, padahal sebetulnya itu tidak termasuk rangkaian promil paling awal, tapi tidak akan dengan diagnosis kita itu tidak akan berpengaruh banyak gitu. Nah, jadi setelah itu aku juga pernah ceritakan, aku akhirnya ganti dokter, dan akhirnya dokter ini lebih mengerti tentang polycystic ovary syndrome dengan gejala amenorrhea. Nah, jadi treatmentnya pada waktu itu adalah kita harus
merubah dulu siklus haid kita. Kita harus mengoptimalkan siklus haid kita. Nah, karena obat perangsang ini, karena obat Cicloproginova ini adalah obat hormonal, yang artinya dia akan mengalami apa ya? Dia akan memberikan efek samping terhadap tubuh, terhadap hormon terlebih jika dikonsumsi lebih dari 6 siklus gitu. Minimal pemakaian itu sebetulnya 3 siklus dan maksimal pemakaiannya 6 siklus. Jadi karena aku sudah merasakan 4 siklus sebelumnya, akhirnya dokter yang kedua ini menargetkan aku untuk bisa haid alami, untuk bisa melepas obat tersebut dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Jadi mau nggak mau kan aku memang harus berhasil di 3 bulan pertama ini. Dan treatmentnya pada waktu itu adalah dokter meresepkan Cicloproginova, metformin, lalu asam folat, dan dokter juga memberikan Primolut untuk merangsang haid selama 3 bulan ini. Jadi ada perangsang, ada juga pengatur siklus. Jadi kalau perangsang haid itu contohnya seperti Primolut, Norelut, Regumen gitu. Itu juga sama obat hormonal. Nah, yang harus diperhatikan adalah semua obat-obatan tersebut harus dengan menggunakan resep dokter. Jadi kalian yang nonton video aku jangan pernah sekali-kali kalian berani beli obat sendiri kecuali yang namanya vitamin. Asam folat ataupun vitamin E itu masih bisa dibeli sendiri ya di apotek. Tapi untuk obat hormonal, apotek manapun saya kira tidak akan gampang memberi obat kepada yang membeli mandiri tanpa ada resep dokter. Jadi kalian jangan coba-coba mengikuti ini. Primolut, Norelut, dan Regumen itu efeknya bisa memancing haid dan bisa menghentikan haid. Biasanya bagi yang sudah umroh atau melaksanakan ibadah haji pasti pernah, untuk perempuan ya, untuk perempuan pasti pernah meminum itu untuk menjaga kalau di tanah suci nanti muncul datang bulan gitu, muncul tamu bulanan. Nah, balik lagi ke Cicloproginova. Jadi, kalau misalkan tadi semacam Primolut, Norelut, dan Regumen itu adalah pemancing haid dan penyetop haid, Cicloproginova ini adalah pengatur siklus haid yang di dalamnya itu ada kandungan progesteron buatan. Tapi Cicloproginova ini kelebihannya adalah dia tidak membuat rahim kering. Dia tidak membuat rahim kering, beda dengan pil KB semacam Diane 35 atau apa ya, Yasmin mungkin kayak gitu. Jadi tidak ada, dia memang menghambat ovulasi tapi tidak menyebabkan rahim kering gitu. Nah, setelah itu ada juga metformin. Metformin ini bukanlah sebuah obat untuk mengobati polycystic ovary syndrome ya. Metformin itu bukan obat resmi PCOS. Dia hanya diperbantukan, dia hanya diresepkan oleh dokter karena sesuai yang aku bilang, orang-orang dengan polycystic ovary syndrome ini biasanya mempunyai riwayat diabetes atau mungkin resistensi insulin. Jadi si metformin, Inlacin atau glucopage itu pada intinya adalah membantu untuk menaikkan sensitivitas insulin supaya insulin lebih mempunyai tenaga lebih untuk memecah lemak kita menjadi energi gitu. Nah, jadi setelah dokter meresepkan itu, tidak lupa dengan asam folat dan vitamin E. Untuk yang mau tahu vitamin E-nya apa, aku pakai Natura E 150 IU gitu ya, apa 100 IU, pokoknya dalam panduan yang aku baca, vitamin E itu tidak boleh lebih dari 150 sampai 200 IU per harinya gitu. Jadi sisanya bisa dari sayuran-sayuran, dari makanan yang kita makan. Nah, karena obat-obatan ini sifatnya hanya 3 bulan, otomatis dokter harus menekankan bahwa aku harus menurunkan berat badan aku dari 49 kilo menjadi 44 sampai 45 kilo. Kalau aku karena memang naiknya tidak terlalu banyak, jadi 10% dari berat badan yang sebelumnya kita harus turunkan. Jadi misalkan kalau berat badannya itu 50 kilo dan cobalah turunkan sekitar 10
artinya 5 kilo dari 50 kilo, jadi 45 kilo. Nah, untuk mengecek juga badan kita sehat, obesitas atau mungkin kurang nutrisi ya, kurang nutrisi, itu kita bisa menggunakan kalkulator BMI, Body Mass Index. Kalian bisa cari di Google, dicari aja kalkulator BMI dan kalian akan muncul. Caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal masukin, kalau misalkan kalian sudah menemukan kalkulator BMI di mesin pencarian Google, kalian tinggal klik itu lalu masukkan berat badan kalian beserta tinggi badan kalian, maka body mass index kalian akan terhitung secara otomatis. Nah, jadi body mass index ini berguna banget buat kalian mengukur kesehatan berat badan kalian gitu. Jadi jangan sampai hanya mengukur idealnya saja, karena berat badan ideal itu belum tentu sehat juga gitu. Jadi ya dokter menyarankan aku untuk menurunkan berat badan aku 4-5 kilo. Dan waktu itu karena aku belum tahu polanya seperti apa, jadi aku minta sama dokter makanan-makanan apa aja yang nggak boleh aku makan. Terus juga dokter memberi itu, dan mungkin untuk makanan karena ini sifatnya luas, jadi aku akan membahas di video khusus tentang makanan yang boleh dan tidak dimakan untuk penderita PCOS. Dan juga dokter menyarankan aku untuk olahraga, dan ini yang paling penting karena aku itu dari kecil paling anti sama yang namanya olahraga. Ya Allah, dari sekian mata pelajaran yang aku punya nilai lebih di mata guru-guru, aku sangat minus dalam pelajaran olahraga. Makanya sampai menikah kemarin, sampai promil kemarin, itu adalah momen yang betul-betul aku itu gak pernah, bahkan jarang olahraga. Bahkan gak pernah olahraga, gimana sih, kebalik, gak pernah olahraga sekalipun. Nah, jadi awal-awal aku olahraga itu karena aku masih ngerasa berat ya. Nah, aku masih ngerasa tantangannya itu untuk olahraga itu berat, apalagi posisi aku waktu itu aku masih ngajar, jadi aku harus betul-betul memutar waktu gitu. Aku harus betul-betul mengatur waktu untuk olahraga gitu. Sementara aku pagi-pagi ngajar di madrasah ibtidaiyah, siang-siang ngajar di madrasah diniyah juga gitu. Jadi kayaknya waktu untuk olahraga itu aku bingung ngaturnya gimana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku akhirnya bisa nemuin jeda antara aku ngajar dari sekolah yang pagi sampai ke sekolah yang siang. Jadi ketika 11:30 aku pulang dari sekolah yang pagi, karena aku guru honorer, jadi pulangnya nggak harus jam 2 ya, nggak harus jam 2 siang gitu, meskipun guru sekolah dasar. Nah, jadi aku menemukan waktu untuk olahraga kurang lebih 30 menit sebelum aku beraktivitas dan bersiap-siap untuk ke sekolah siang, ke sekolah selanjutnya gitu. Dan 30 menit ini rentang waktu dari jam 12 sampai pukul 12:30. Jadi 30 menit itu aku betul-betul manfaatkan untuk olahraga. Aku tahu aku capek, belum lagi harus betul-betul gak boleh capek, gak boleh ngantuk untuk masuk ke sekolah siang. Tapi lagi-lagi kita harus mengorbankan sesuatu untuk mencapai sesuatu, ya kan? Untuk memperoleh sesuatu yang baru, otomatis kita harus ada yang perlu dikorbankan dulu gitu kan. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu perasaan, entah atau apalah gitu. Dan dalam fase itu aku mengorbankan waktu istirahat aku buat olahraga. Jadi buat kalian yang memang susah banget, aku kerja dari pagi sampai sore, coba deh kalian usahakan bangun 30 menit lebih awal, dan kalian akan bisa menyempatkan untuk berolahraga minimal 15 menit lah per hari. Nah, karena ini harus dilakukan secara konsisten, jadi aku menerapkan yang namanya sistem reward and punishment. Jadi kalau misalkan aku makan makanan yang gak sehat, aku hari ini malas-malasan olahraga, aku harus mengganti di hari berikutnya gitu. Misalkan hari ini karena aku betul-betul capek, aku gak olahraga gitu, aku maksimalkan di Sabtu dan Minggu. Jadi sebetulnya
olahraga itu perlu tiap hari nggak sih? Sebetulnya sih nggak perlu tiap hari. Kalian bisa selang-seling sehari sekali, 2 hari sekali gitu kan, selang-seling gitu. Hari ini olahraga, besok enggak, besoknya olahraga lagi gitu. Minimal itu 30 menit 30 menit per hari, 30 menit per hari kali 5 hari lah, kali 5 hari. Jadi kalau enggak 15 menit setiap hari tapi konsisten full seminggu penuh gitu. Jadi olahraga itu bukan sekedar nyari keringat, tapi kita harus tahu dulu berapa kalori yang harus kita buang per hari, berapa kalori yang harus kita masukkan per hari. Dan untuk menghitung berapa kalori yang harus kita buang dan harus kita masukkan, itu per harinya kita bisa memakai kalender TDEE ya, TDEE kalau misalkan kalian seperti kok kalender sih, kalkulator TDEE. Jadi kalian bisa seperti halnya kalian cari kalkulator BMI, kalian cari juga kalkulator TDEE di Google dan kalian akan masuk. Jadi nanti kalian akan memasukkan aktivitas olahraga kalian termasuk jarang, berat, atau misalkan sering. Terus kalian harus memasukkan usia kalian, berat badan kalian, tinggi badan kalian. Jadi setelah itu otomatis di di kalkulator TDE itu kalian pasti akan terhitung secara otomatis berapa yang harus kalian keluarkan per hari dan berapa yang harus kalian masukkan kalorinya per hari. Lalu olahraga apa yang kira-kira harus dilakukan untuk para penderita PCOS dengan amenorrea? Jadi kalau misalkan olahraga mau dengan amenorrea ataupun enggak itu sebetulnya sama aja. Yang berbeda adalah lebih spesifiknya kena berat badan ya, yang gemuk, tipe gemuk atau tipe kurus gitu. Jadi kalau misalkan tipe kurus itu lebih ke karena apa ya, kalau tipe kurus kan nggak terlalu banyak ini ya, jadi lebih ke kayak yoga, terus squat, terus lebih ke workout plank yang seperti itu. Kalau misalkan aku itu pakai dumbbell sih, pakai dumbbell 2 dan aku squat gitu. Kalian bisa cek di Instagram aku pernah post sesuatu tentang olahraga. Lalu setelah itu boleh nggak kira-kira kalau misalkan yang tipe kurus lari? Boleh juga lari, tapi lari itu hanya dilakukan untuk sebagai pemanasan. Lalu olahraga apa lagi yang pernah aku lakukan selama masa pengendalian siklus haid itu? Aku juga selalu memulai semuanya dengan Zumba, karena aku tuh paling seneng olahraga itu sebetulnya senam gitu. Aku nggak suka olahraga yang lain kecuali senam. Jadi untuk merangsang mood aku berolahraga, aku memulainya dengan senam. Aku memulai dengan senam sekitar 3 kali senam Zumba itu 3 putaran sebelum olahraga plank dan diakhiri dengan yoga gitu. Aku body tanning juga, workout body tanning juga aku kombinasikan. Awal-awal ya aku memang cuma Zumba aja karena aku sukanya yang nari-nari gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya aku juga sempat cari-cari olahraga yang bagus buat PCOS dan nanti aku akan post linknya di description box. Jadi itu ada 6 minutes workout for PCOS. Jadi aku mengulang itu 3 putaran sebelum akhirnya aku Zumba. Lalu setelah itu aku kombinasikan dengan workout body tanning Bipasha Basu. Nanti aku akan sisipkan linknya juga di description box. Nah, buat kalian-kalian yang ingin ikutin aku aja sih ya, mungkin kalian punya channel-channel yang lain gitu, nggak masalah, sama aja sebetulnya. Dan tapi yang aku suka di Bipasha Basu itu di channelnya yang workout body toningnya itu kayak dia itu lengkap banget gitu loh, dari mulai pemanasannya terus sampai memang planknya semua ada, terus dan dia itu pendinginannya diakhiri dengan yoga. Jadi aku nggak usah cari-cari channel yoga yang lain gitu, karena di videonya sendiri udah ada gitu. Jadi
ya udahlah gitu. Kalau misalkan itu kan tadi yang workout for PCOS, terus juga aku zumba buat merangsang mood aku olahraga, ditutup dengan workout body toningnya dari Bipasya Basu itu, dan aku lakukan itu berturut-turut selama 3 bulan, dan akhirnya karena tiap bulan itu menstruasi terus-terusan lancar, aku pada bulan keempat, aku setelah konsultasi sama dokter, akhirnya dokter memberhentikan sikloprogenopa. Kalau bulan keempat ini aku gagal mens alami, maka mau nggak mau aku harus kembali balik lagi konsumsi sikloprogenopa gitu. Jadi waktu itu entah karena mungkin memang aku konsisten menerapkan pola hidup sehat dan olahraga secara teratur, alhamdulillah pada bulan keempat akhirnya uji coba untuk melepas obat sikloprogenopa itu akhirnya berhasil, dan aku bisa menstruasi secara alami gitu, nggak pakai perangsang dan nggak juga pakai pemancing. Jadi secara resmi di bulan keempat itu ketika aku kontrol, akhirnya dokter memberhentikan untuk meresepkan sikloprogenopa dan juga Primolut. Tapi sebagai gantinya aku masih harus mengkonsumsi metformin, juga asam folat serta vitamin E yang sebelumnya aku bahas. Nah, jadi untuk metformin ini juga dokter sebetulnya tidak memberikan batasan, hanya mungkin karena aku sudah bertekad dan aku sedikit banyaknya sudah mencari informasi bahwa aku harus bisa haid tanpa obat-obatan apapun gitu, tanpa baik itu metformin, karena di beberapa penderita metformin juga bisa merangsang haid gitu. Nah, jadi aku bertekad, aku pengen coba gimana sih efeknya metformin di aku tuh gitu. Akhirnya aku membatasi juga pemakaian metformin selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan waktu itu aku bulan September berakhir, dari bulan Oktober, November, Desember itu aku hanya mengkonsumsi metformin, asam folat, dan vitamin E gitu. Jadi tapi tetap dengan pola hidup yang tidak berubah dari 3 bulan yang lalu. Jadi aku tetap malah aku porsi olahraganya semakin meningkat, porsi makan sehatnya juga semakin aku tingkatkan apa nih yang enggak gitu. Cuma memang aku enggak terlalu yang ketat-ketat aja sih, cuma mungkin menunya divariasikan aja gitu. Jadi untuk gimana caranya menata makan sehat pada saat diet itu mungkin nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian selalu menyalakan notifikasi kalian dan selalu menonton channel aku. Oke. Jadi setelah itu 3 bulan kemudian akhirnya aku kan sudah haid alami kan, sudah dapat menstruasi alami tanpa sikloprogenopa maupun Primolut. Jadi aku selama 3 bulan terakhir itu juga dari Oktober sampai dengan Desember aku juga memaksimalkan yang namanya yaitu tadi aku harus bisa haid. Gimana sih efek metformin ke menstruasi aku itu, dan akhirnya pada Januari aku kontrol terakhir, aku izin sama dokterku, aku ingin melepas semua obat untuk menguji, karena aku sendiri penasaran gitu, aku ini termasuk yang kayak gimana sih gitu, apa metformin, apa aku resistensi insulin atau enggak gitu. Dan alhamdulillah pada bulan Januari itu setelah aku kontrol ke dokter, aku haid tanpa memakai obat apapun. Karena kalau misalkan vitamin asam folat dan vitamin E itu kan vitamin ya, bukan obat gitu. Jadi dia hanya membantu menstimulasi rahim aja sih, terlebih asam folat gitu kan, membantu persiapan aja. Jadi aku melepas metformin dari bulan Januari sampai akhirnya aku hamil bulan Mei. Dan itu aku sebagai gantinya aku melepas metformin, tapi aku menggantinya dengan resep JSR-nya Dr. Zaidul Akbar yang detox rahim itu, karena waktu itu memang baru-baru ngehits banget kan gitu. Jadi apalagi yang aku baca-baca itu kan metformin juga isinya berupa kayu manis ya, jadi kayaknya meskipun aku lepas obat kimia, tapi aku masih bisa menanggulangi dengan JSR itu. Akhirnya aku mulai rutin dengan resepnya Dr. Zaidul Akbar ini yang detox rahim ini, dari mulai aku berhenti berobat ke dokter karena waktu itu aku mengalami
bukan masalah finansial juga sih, maksudnya jadi keuangannya kita alihkan untuk sesuatu yang lebih penting gitu, untuk sesuatu yang lebih penting. Jadi sekalian aku juga pengen rehat dulu, dan akhirnya kita beralih ke JSR dengan catatan pola hidup tidak berubah. Pola hidup tidak berubah ya berarti olahraga dan yang lainnya masih konsisten, apalagi dari Januari itu akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti saran suamiku untuk berhenti kerja gitu, untuk betul-betul resign. Jadi aku punya waktu yang lebih banyak buat olahraga dan berkreasi lainnya gitu, yang bikin mood aku bagus gitu. Karena mood dan juga pola tidur itu sangat berpengaruh ya. Mood dan pola tidur itu sangat berpengaruh untuk menstimulasi haid kita juga. Jadi kalau misalkan kita sudah mencoba kayak olahraga, terus olahraga dan juga makan sehat, tapi kita pola tidur masih di atas jam 10 malam, itu sama itu aku rasa masih kurang maksimal perubahannya gitu. Jadi, kesimpulannya adalah untuk memperbaiki siklus haid kita, untuk memperbaiki masa haid kita menjadi teratur, itu yang pertama adalah satu, tetap berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua, rubah pola makan, seleksi makanan yang sekiranya tidak baik untuk polycystic ovary syndrome, dan perbanyak makan buah-buahan, sayuran, dan juga protein-protein. Yang ketiga, olahraga dengan intensitas 30 menit per hari kali 5 kali seminggu, berarti 5 hari seminggu, atau sekurang-kurangnya kalian harus olahraga minimal 15 menit per hari, dan itu harus kalian lakukan secara konsisten. Yang ketiga, rubah juga pola tidur kalian, karena pola tidur kalian itu sangat mempengaruhi yang namanya siklus. Karena ada sebuah penelitian yang dokterku bilang kalau misalkan siklus tidur kita juga berpengaruh untuk meningkatkan hormon androgen kita ya, hormon androgen kita. Jadi kalau misalkan kita tidur di atas jam 10 malam itu sangat buruk untuk hormon kita. Nah, yang selanjutnya adalah kalian juga harus tahu siklus haid yang normal itu berapa. Jadi 21 sampai 35 hari itu siklus yang terhitung normal. Jadi bagaimana cara menghitung siklus? Aku sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya bahwasanya untuk penghitung siklus itu dari hari pertama haid sebelumnya sampai hari pertama haid bulan setelahnya. Jadi kalau misalkan siklus yang sesuai itu tidak harus selalu tanggalnya sama, bisa mundur 1 minggu atau lebih atau kurang 1 minggu. Dan selama kisaran harinya masih di 21 sampai 35 hari itu masih normal. Oke, sister, sepertinya video kali ini dicukupkan sampai sini, dan aku mohon kalian kalau misalkan ada pertanyaan, saran, kritik, atau masukan yang lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Termasuk atau apabila kalian ingin request untuk konten video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu komen, like, dan share video-video aku ke sosial media kamu untuk mendukung para sister di luar sana untuk mengetahui seputar polycystic ovary syndrome. Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.